Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pengurus takmir Masjid Nurul Fatah Manorian Manokwari yang dirahmati Allah, Bapak Ibu para jemaah Masjid Nurul Fatah yang insya Allah juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita bisa duduk sejenak untuk menggali ilmu-ilmu Allah yang terkait dengan ibadah keseharian kita, ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan pada hari ini, pada pagi ini kita ingin memperdalam, mengelaborasi yang terkait dengan masalah ibadah kurban. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya di dalam kita menggali ilmu-ilmu Allah, kita diberikan kefahaman dan kemudian kita mengamalkan sesuai apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul "Ada apa dengan ibadah kurban?". Secara bahasa, kurban itu artinya dekat atau mendekatkan. Dalam bahasa Arab, qoriba yaqrubu kurban wa kurbanan wa kirbanan, artinya dekat. Kalau terkait dengan masalah ibadah, maka disebut juga dengan udhiyah, ya. Makanya ada dalam surat Juz Amma itu ada surat Wadduha, ya, karena ibadah ini dilaksanakan pada saat duha juga, atau udhiyah, ya, hewan sembelian. Kemudian secara istilah, kurban ini adalah menyembelih hewan tertentu, ya, pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, ya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menyembelih hewan kurban atau hewan tertentu tapi bukan pada saat Idul Adha atau hari tasyrik, maka itu bukan namanya ibadah kurban. Kemudian ternyata ibadah kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam, ya. Jadi kalau bisa dikatakan ini ibadah yang tertua, ya, karena zaman Nabi Adam itu sudah ada kurban, yaitu kasus Habil dan Qabil, ya, yang saya kira sejarahnya bisa kita lihat, ya, di dalam buku-buku sejarah, di mana keduanya itu terjadi persengketaan, ya, yang pada akhirnya Allah memberikan perintah kepada anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, ya, untuk menyembahkan, ya, hewan kurban. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim, ya, itu yang paling fenomenal, di mana Nabi Ibrahim itu disuruh berkorban untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad, ini yang menjadi pedoman kita semua, bahwa ibadah kurban oleh Rasulullah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika Nabi sudah hijrah di Madinah, tahun kedua baru ada perintah kurban secara resmi. Kemudian kalau kita akan beribadah, biasanya itu ada semacam motivasi, ya. Kata peribahasa itu, tak kenal maka tak sayang. Demikian juga dengan
melaksanakan ibadah kurban. Kalau kita sudah tahu keutamaan, ya, maka insya Allah semangat kita untuk ibadah kurban itu juga akan lebih tinggi. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37, ya. Jadi keutamaan kurban ini yang pertama adalah meraih derajat takwa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, ya. Akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah mendudukannya untuk kamu supaya mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini artinya yang pertama bahwa ibadah kurban yang selama ini kita laksanakan ini memang semata-mata karena ingin meraih derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah agar kita ingin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu di dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradu 'alaihi wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa semakin banyak kita melakukan perbuatan atau ibadah-ibadah yang sunnah pun, itu merupakan salah satu instrumen, salah satu cara agar kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam ibadah kurban ini. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ibadah kurban ini merupakan amalan, ya, yang paling dicintai Allah pada saat hari Idul Adha, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang artinya tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, beserta bulu-bulunya dan kuku-kukunya, ya. Dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Karenanya lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Ini sebuah motivasi yang luar biasa, bahwa tidak ada sedikit pun dari bagian anggota hewan kurban itu yang lepas, ya, dari keutamaan, sehingga nanti Allah akan memberikan balasan, ya, pada hari pembalasan nanti. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat dasar hukum melaksanakan kurban ini, di samping hadis Nabi, ya, juga yang terutama, ya, tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Hajj 34, ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk atau patuh kepada Allah. Demikian juga di dalam surat Al-Kautsar, ya, inna a'tayna, yang pendek itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Rabbmu,
dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu inilah yang terputus dari rahmat Allah. Ini artinya bahwa di samping ini merupakan perintah Allah, ini merupakan juga sebagai rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban. Hadirin berbahagia, tentang hukum kurban di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama, jumhur ulama atau mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa ibadah kurban ini hukumnya sunnah. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i secara khusus itu merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan diusahakan tidak ditinggalkan kecuali ada uzur, ada alasan syar'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kurban ini hukumnya wajib. Jadi bapak sekalian, kalau melihat seperti ini merupakan ibadah yang sangat ditekankan. Minimal sunnah muakkadah, bahkan ada yang mewajibkan. Kemudian di dalam salah satu hadis, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki, punya kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Itu artinya bahwa pada sholat Idul Adha, di antara kita punya kelapangan rezeki, punya uang, punya kemampuan untuk membeli hewan korban, baik secara individu maupun secara berjamaah, tetapi dia tidak mau berkorban, maka Rasulullah itu seakan-akan mengusir orang tersebut dari tempat sholat kami. Bayangkan kalau kita sebagai umat Muhammad diusir oleh Rasulullah, sangat disayangkan. Naudzubillah min dzalik. Jadi inilah salah satu penekanan bahwa yang namanya ibadah kurban ini sangat ditekankan. Kemudian ukuran kemampuan. Jadi kadang-kadang kita ini ngeles wah saya kan tidak mampu, saya masih banyak tanggungan kredit ini, hutang ini, pinjam ini dan sebagainya. Sehingga pada saat Idul Adha, pada saat bulan Dzulhijjah, kita kemudian merasa tidak mampu sehingga tidak melaksanakan ibadah kurban. Nah, ukuran kemampuan menurut Imam Syafi'i, apabila kita memiliki harta yang lebih dari cukup untuk membeli hewan kurban pada hari raya Idul Adha, itu sudah cukup sudah cukup berkewajiban untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi kalau sekarang ini harga kurban di sini adalah 2 juta, maka ketika kita punya uang 2 juta pada saat hari Idul Adha, maka kita sesungguhnya secara moral itu punya kewajiban. Kemudian menurut Imam Syafi'i juga ukuran kemampuan bila harta yang lebih tersebut ketika digunakan untuk membeli hewan kurban tidak mengganggu kebutuhan hidupnya beserta orang yang wajib kita tanggung. Jadi masih punya kelebihan lah, bukan pas-pas sekali, bahkan tidak kurang. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yang namanya mampu ini adalah ketika kita mempunyai harta sekitar 200 dirham Jadi ini ukuran dulu, barangkali ini kalau dikonversi ini 816.466. Nah, ini konversi yang menurut dirham di Emirat Arab Dan harta tersebut juga tidak mengganggu kebutuhan pokok sandang, pangan, papan serta kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya bersama dengan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik, yang namanya mampu itu memiliki harta lebih, dan harta lebih tersebut ketika digunakan untuk membeli hewan kurban tidak mengganggu kebutuhan pokok sama. Dan Imam Ahmad memiliki harta yang cukup untuk membeli hewan kurban sekalipun dengan cara berhutang. Nah ini. Jadi kalau Imam Ahmad ini luar biasa. Saking pentingnya hewan kurban ini, untuk beli hewan kurban ini,
maka meskipun dia hutang, ya, yang penting ada kemampuan untuk mengembalikan, maka dia dianggap mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya bagaimana tentang syarat-syarat berkorban. Yang pertama jelas ya, ini harus orang yang muslim atau muslimah ya. Kemudian sudah balik, sudah dewasa dan juga berakal ya, tidak dalam gangguan jiwa. Kemudian syarat kurban hewan ternak itu tertentu ya. Jadi kalau di dalam fikih ini disebutkan hewan ternak ini adalah kambing, ya, domba, sapi, kerbau ya. Jarang ya kalau kerbau di sini. Unta kalau di daerah Arab sana, biri-biri dan hewan sejenis lainnya yang merupakan hewan ternak. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah hewan tersebut harus cukup umur ya. Kemudian terbebas dari cacat dan disembelih pada waktunya, artinya pada saat Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, Bapak sekalian, di mana-mana kita sering mengenal adanya panitia kurban ya. Di sini pun juga ada. Maka di dalam fikih panitia kurban ini mempunyai status ya, merupakan wakil dari pihak yang berkorban. Karena apa? Ketika orang yang berkorban itu menghubungi panitia, kemudian menyerahkan sejumlah uang yang telah ditentukan untuk proses pembelian, ya, kemudian penyembelihan dan untuk distribusi hewan kurban yang telah disembelih. Sehingga panitia kurban ini harus hati-hati ya, harus memenuhi syarat-syarat tadi itu. Hewannya bagaimana, harus memenuhi syarat dan sebagainya, dan amanah, artinya menjalankan sesuai dengan apa yang diwakilkan dari sohibul kurban atau orang yang berkorban. Nah, kita sering mengikuti seperti pengumuman di luar sana, ada kurban yang sifatnya kolektif ya. Jadi satu hewan kurban diborong oleh beberapa orang. Di dalam beberapa hadis ketentuannya adalah bahwa seekor unta untuk 7 orang. Demikian juga untuk seekor sapi juga untuk 7 orang. Jadi kita sudah biasa melaksanakan itu dan ini tidak ada masalah. Nah, ini kadang-kadang kita ini di sekolah ya, ada iuran dari anak-anak. Ayo anak-anak, untuk menyongsong hari Idul Adha ini kita iuran untuk latihan berkorban. Nah, ini ada kan? Nah, ini apabila penyembelihan hewan korban itu di atas namakan semua murid ya. Jadi ini murid-murid korban ini. Nah, maka hukum korban yang seperti ini tidak sah ya bagi siapapun. Ya, karena apa? Ini melebihi kuota yang harusnya cuma 7 orang. Tapi ini rame-rame ya, satu sekolahan ya. Oleh karena itu kalau ingin menjadi hewan kurban yang sah, maka harus disepakati ya, bahwa meskipun ini iuran, kemudian yang iuran ini mensepakati hanya kepada orang-orang tertentu atau anak tertentu. Katakan kalau ada sapi berarti 7 anak di atas namakan siapa, dan kita sudah menyerahkan ya. Atau kalau sapinya 2 berarti ada 15 anak yang di atas namakan untuk berkorban. Maka korban yang seperti ini sah. Karena apa? Sudah sesuai dengan kuota daripada jumlah orang berkorban terhadap satu hewan korban. Kemudian kalau tadi disebutkan bahwa yang namanya korban itu dilakukan oleh orang Islam yang sudah balik. Bagaimana kalau korban dilakukan oleh anak kecil? Ya, kadang-kadang ada pengumuman, ini korban ananda siapa? Ya, pasti ini ananda belum dewasa. Ketentuannya yang pertama adalah bahwa anak yang telah mumayyiz, ya, mumayyiz itu anak yang telah mampu membedakan antara yang madarat dan mafsadat, antara yang baik dan benar, bahkan sudah tergolong murahik, mendekati usia balik ya. Jadi kalau remaja itu kan
kadang masih anak-anak, kemudian mendekati dewasa itu sudah ada puber ya. Ini sebenarnya belum disunahkan untuk beribadah korban, tetapi dianggap sah apabila melaksanakannya, sebagaimana ia belum wajib melaksanakan puasa tetapi sah bila melaksanakannya. Jadi seperti puasa ya, anak-anak belum wajib, tapi kalau dia melaksanakan itu sah ya puasanya. Kemudian yang kedua, anak kecil yang belum mumayyiz ya, termasuk juga anak balita, tidak sah melaksanakan ibadah korban, tetapi boleh dan sah bagi ayahnya meniatkan ibadah korban untuknya. Jadi yang berkorban adalah orang tuanya, tapi meniatkan pahalanya untuk anak-anak balitanya gitu. Kemudian korban untuk orang meninggal atau dari orang meninggal atas nama orang meninggal, ada dua pandangan ya. Yang pertama menurut Imam Muhyiddin Syarif An-Nawawi ya, dalam kitab Minhajut Thalibin, dengan tegas menyatakan tidak ada korban untuk orang yang telah meninggal dunia kecuali semasa hidupnya dia telah berwasiat ya. Jadi sebelum meninggal dia berwasiat, tolong nanti Idul Adha ini saya akan berkorban. Nah, ya. Kalau bisa ini uangnya sudah disiapkan, itu boleh. Ya. Nah ini pandangan ini didukung oleh mayoritas mazhab Syafi'i. Yang kedua, menurut Abu Hasan Al-Abbadi menyatakan kebolehan berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia. Ya, alasannya bahwa dalam berkorban ini termasuk sedekah. Ya. Sedangkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah dan bisa memberikan kebaikan kepadanya, serta pahalanya bisa sampai kepada orang yang meninggal tersebut sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Pandangan ini disepakati oleh mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Jadi itu ada dua pandangan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ya pernah melaksanakan seperti itu, ini ada yang membolehkan. Nah, terkait dengan waktu korban ya. Waktu berkorban ini adalah pada saat Idul Adha ya, pada waktu duha itu setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Tanggal berapa? Yang pertama adalah yang paling utama tanggal 10 Dzulhijjah pada saat kita melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi ditambah dengan waktu-waktu hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini adalah waktu untuk berkorban. Kalau melebihi dari itu bagaimana? Ya tidak dihitung sebagai ibadah korban. Mungkin karena alasan sapinya itu datanya terlambat sehingga kemudian pada hari ke-14 bulan Dzulhijjah ya sudah itu sebagai pengorbanan bukan untuk ibadah korban tapi penjelang biasa, dan itu dianggap sebagai sedekah biasa, bukan ibadah korban. Jenis kelamin hewan korban ya. Kadang-kadang di masyarakat ini bagaimana nih, yang jantan apa yang betina ya. Jadi kalau di kalangan para ulama itu di dalam kitab Al-Majmu', jadi kalau kita memilih hewan korban ini yang lebih diutamakan adalah yang jantan ya, yang jantan. Meskipun betina pun tidak masalah ya, tapi yang diutamakan adalah hewan yang jantan. Umur hewan korban ya, ini sudah masyhur di kalangan kita bahwa kalau unta ya di Arab Saudi atau di tanah Arab sana itu umurnya harus sudah 5 tahun. Jadi 5 tahun lebih menjelang tahun ke-6. Kalau sapi ya itu adalah umurnya 2 tahun ya, masuk ke tahun ketiga. Kalau kambing ya yang jenisnya domba atau biri-biri umurnya 1 tahun atau minimal berumur 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba yang umur 1 tahun. Dan kambing biasa ya maka umur minimal adalah 1 tahun dan masuk ke tahun kedua. Bapak sekalian yang saya hormati, ada beberapa jenis hewan yang tidak sah untuk berkorban. Ini yang penting ini untuk para panitia ini ya. Yang pertama, kalau ada hewan kurban ini salah satunya matanya buta ya, buta ya.
Kemudian yang kedua, salah satu kakinya pincang, ada ya, pincang. Walaupun pincangnya itu terjadi ketika akan disembelih, ya, yaitu ketika dirubuhkan dan ia bergerak dengan sangat kuat kemudian pincang. Makanya hati-hati nih ketika kita mau merobohkan, apalagi dengan alat yang kita punya itu harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan kepincangan di salah satu kakinya. Kemudian hewan yang tidak sah untuk kurban juga hewan yang sakit, ya, yang sakit sehingga dia kurus, dagingnya rusak, apalagi berpenyakit, ini juga berbahaya dan itu tidak sah. Kemudian hewan yang sangat kurus sehingga hilang akalnya, ya. Jadi ternyata ada hewan juga hilang akalnya, jadi kayak sapi gila lah, itu tidak boleh, ya. Kemudian ada juga hewan yang terputus sebagian atau seluruh telinganya juga itu tidak sah. Dan termasuk yang terputus sebagian atau seluruh ekornya, ya. Jadi mungkin karena apa, ya, ekornya itu terputus. Ini dihindari, ya, karena ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Nah, ini terutama kepada panitia ada beberapa ketentuan saat penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, membaca basmalah, itu sudah biasa karena bagaimanapun ini adalah menyembelih hewan yang harus halal nanti dikonsumsi. Kemudian membaca sholawat Nabi, ini biasa para penjagal ini sudah hafal. Kemudian menghadap kiblat, ya, bagi hewan yang disembelih maupun yang jagalnya itu menghadap kiblat. Kemudian membaca takbir 3 kali, ya. Ini kalau bisa ini yang jagal maupun yang ikut bantu itu baca takbir Allahu Akbar 3 kali ini bagus. Kemudian berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah dan disunahkan orang yang kurban itu, ya, kalau bisa menyembelih sendiri, ya. Atau setidaknya kalau tidak bisa menyembelih sendiri, ikut menyaksikan penyembelihan. Jadi ada undangan, ya, bahwa ini kambing A atas nama ini tolong para korban mendekat untuk bisa menyaksikan. Itu salah satu ketentuan yang sunnahnya. Ada teks doa saat menyembelih, ya, di dalam fikih-fikih ini. Teksnya adalah Bismillahi Allahumma Allahu Akbar Allahumma hadza minka walaka wa hadza alayya Allahumma taqabbal min siapa. Jadi di dalam teks ini kalau kita menyembelih atas nama orang lain, maka yang terakhir Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, seperti itu. Jadi ini perlu diamalkan supaya mendapatkan kesunahannya. Kemudian bagaimana shahibul kurban atau yang kurban ini boleh memakan daging kurban, ya. Ada jenis kurban yang wajib dan sunnah, ya. Kalau yang wajib adalah kita bernazar untuk berkorban, ini adalah hukumnya wajib. Maka yang nazar seperti ini sama sekali tidak boleh makan daging kurban, ya. Kemudian kalau kurban sunnah yang bukan nazar, maka menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi boleh memakan daging kurbannya sendiri, ya. Kemudian boleh pula bagi keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya untuk ikut makan. Jadi boleh. Jadi bahkan ini sunnah, ya, sunnah. Nanti dalam ketentuan adalah sepertiga daripada hewan kurban tadi. Kemudian madhab Hambali ini bahkan wajib, ya, harus ikut makan, ya. Ini Hambali. Kemudian kalau terkait dengan porsi pembagian daging kurban, ya, kalau kurban nazar ini shahibul kurban, orang yang berkurban tidak boleh mengambil sedikit pun, ya. Makan tidak boleh, mengambil juga tidak boleh. Kemudian kalau yang kurban sunnah, maka sepertiga porsi untuk yang berkurban dan sisanya dibagikan kepada yang berhak, ya, termasuk fakir miskin. Tentang distribusi daging kurban ini disunahkan bagi orang berkorban memakan dagingnya tadi sudah, ya. Kemudian menghadiahkan kepada para kerabat. Jadi kalau mungkin di sini kita dibagi 5 kilo atau 3 kilo, maka silahkan kalau mau dibagikan kepada yang lain itu juga
termasuk sunnah ya. Ada sekarang ini daging olahan dari hewan kurban ya. Jadi hewan kurban karena mungkin berlebih kemudian dijadikan daging kaleng. Ini menurut fatwa MUI ya tahun 2019 ya, pembagian daging kurban dalam bentuk olahan ini adalah dibolehkan karena untuk kemaslahatan ya, kemaslahatan. Kenapa? Daripada mubadzir maka lebih baik diolah menjadi daging kaleng dan sebagainya. Hari ini berbahagia terkait dengan panitia kurban ini biasanya merangkap sebagai tim jagal ya, tim jagal. Dan intinya bahwa kalau panitia kurban ini dipandang sebagai tim jagal, mereka tidak berhak menerima bagian kurban ya dari orang yang menunaikan ibadah kurban sebagai upah. Jadi kalau ada diambil dari kurban, ini upahnya untuk zakat, itu nggak boleh ya. Tapi kalau dia sebagai penerima itu boleh ya. Jadi jangan menganggap bahwa daging kurban yang diberikan itu sebagai upah, itu harus dihindarkan seperti itu. Kemudian orang yang menunaikan ibadah kurban haram memberikan sebagian hewan kurbannya kepada tim jagal sebagai upah tadi ya. Kemudian orang yang menunaikan ibadah kurban harus menyiapkan dana atau benda berharga untuk upah. Kalau ada upah, jadi harus ada harta tersendiri, menyiapkan uang tersendiri sebagai upah. Jangan diambil dari daging tadi itu. Kemudian kalau ada biaya operasional ya, kalau katakan di sini harga hewan kurban 2 juta, ada operasional katakan 500.000, itu juga harus dibayar oleh pengkorban. Jangan diambil dari harga tadi itu. Bapak sekalian, terkait dengan menjual ya daging atau kulit dan kepala ya, ini ada berbagai pandangan. Yang pertama dari Imam Nawawi ya, itu mengatakan bahwa menjual keseluruhan maupun sebagian dari hewan kurban ya, mungkin ada kulitnya dan sebagainya, itu termasuk yang dilarang ya. Kemudian yang kedua, menjual kulit dan kepala hewan dapat menjadikan kurban tidak sah ya. Ini hati-hati. Jadi jangan sampai ada penjualan kulit dan kepala hewan kurban, karena ini akan berdampak kepada kurban yang tidak sah. Kemudian penerima daging kurban yang kaya juga tidak boleh menjual kembali daging yang dia terima ya. Kecuali kalau orang miskin ya, karena dia tidak punya tuntutan untuk berkorban, itu boleh. Katakan orang miskin menerima daging kurban, saya tak jual karena saya berlebih, saya tidak punya kulkas, dijual nggak apa-apa. Tapi kalau orang kaya nggak boleh. Kemudian membagikan daging kurban untuk orang kaya ya. Jika kurban sunnah ya, ini Imam Hanafi dan Hambali itu menganjurkan supaya dibagikan kepada kerabat, teman dan tetangga sekitar ya, meskipun mereka itu kaya. Jadi di sini sudah betul ya, semuanya diberikan. Kemudian kalau kurban itu karena wajib atau nadar, maka tidak boleh memberikan kepada orang yang kaya. Jadi ini panitia ini harus bisa memastikan bahwa ini ada hewan kurban yang wajib nadar dan yang ini sunnah. Ini harus ada kejelasan, jangan sampai dicampur. Kemudian ya di sini karena kita kearifan lokal ya, apakah boleh kita membagikan daging kurban kepada non-muslim ya? Ada dua pandangan juga. Yang pertama, tidak boleh secara mutlak. Tapi yang kedua ya, di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, membagikan kurban kepada non-muslim itu dianggap sebagai sedekah, jadi boleh ya. Jadi praktek kita di sini banyak ya, di berbagai tempat alasan sedekah, asal syiar juga mendapatkan kebolehan ya dari pendapat dari Majmu' Syarhul Muhadzab ini.
Bapak sekalian yang saya hormati, itulah beberapa ketentuan yang terkait dengan masalah ibadah kurban. Intinya bahwa kita ini kembali kepada komitmen ya. Kadang-kadang kita ini merasa tidak mampu, tapi ketidakmampuan itu karena hanya perasaan saja ya. Kalau kita ingin ya agar setiap tahun kita bisa kurban, sebenarnya bisa dengan cara menabung ya. Di Banjarnegara itu ada sebuah desa yang sebenarnya tidak terlalu makmur, tapi hewan kurbannya luar biasa. Ternyata ada cara yang ditempuh adalah setiap warga itu menyisihkan uang 10.000 ya, 10.000 setiap hari di dalam kotak itu. Kalau dihitung 300 hari kali 10.000 kan sudah 3 juta kan. Di sini lebih. Mungkin kalau di sini cukup 5.000 ya, 5.000. Kalau uang rokoknya 30.000, 5.000 itu masuk setiap hari 1 tahun sudah cukup untuk kurban. Jadi tinggal kita apa kita punya komitmen atau tidak. Nah, itu. Jadi masalah ibadah kurban ini memang terkait dengan masalah komitmen. Masalah kita ingin dicintai oleh Allah, kita ingin dekat kepada Allah, maka berbagai cara dapat kita tempuh. Di antaranya adalah dengan cara menabung. Bapak sekalian yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di dalam masalah ibadah kurban ini kurbannya juga dianggap sah oleh hukum. Kemudian kita juga mendapatkan keutamaan dari ibadah kurban, dan kita punya komitmen agar setiap tahun bisa berkorban sebagaimana Rasulullah SAW setiap tahun juga berkorban. Meskipun menurut pandangan para ulama ini merupakan ibadah yang sunnah muakkadah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah telah menyampaikan tentang syariat tentang kurban. Mudah-mudahan kepahaman kita tentang kurban semakin baik dan mudah, dan kemudian akan mendorong kita untuk berkurban. Di depan sana panitia sudah menyiapkan daftar nama. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها